Abang-abang kelas 12. Waduh, sudah senior ya di SMA ya. Oke, jadi kelas 12 bagi kalian yang sudah mulai pelajaran matematika umum atau matematika wajib ya. Ya, kalian bisa mulai dengarkan video ini. Kalau masih belum, masih perkenalan mungkin kadang-kadang ya. Ya nantilah tunggu terus kalian bisa dengerin video ini ya. Jadi materinya ini nyambung guys dengan pelajaran kelas 11 matematika umum atau matematika wajib ya, kelas 11 yang akhir-akhir. Nah, jadi itu nggak boleh dilupakan guys, gitu ya. Jadi harus diingat-ingat gitu loh ya. Jadi jangan kenangan mantan aja yang diingat-ingat gitu kan. Ini juga harus diingat-ingat. Oke. Ya, lanjut aja kita belajar langsung ya. Jadi bab 1 di matematika umum atau matematika wajib ini berjudul integral tentu dan aplikasinya. Ya, integral tentu dan aplikasinya. Nah, jadi kita review sedikit ya, Ada dasar dari kelas 11 yang perlu untuk diingat-ingat. Review ya. Nah, misalnya saja aku punya integral X pangkat 3 minus 7X kuadrat ditambah 5X dikurangi 10 dx ini. Ya kan? Ini disebut sebagai integral tak tentu, guys. Integral tak tentu ya. Integral tak tentu. Iya, tak tentu kayak cuman di friend zone gitu loh, guys. Tak tentu hubungannya. Ya. Nah, menjadi apa sih? Oke, kalau bagi yang ingat ya, bagi yang ingat silakan langsung bisa jawab. Bagi yang nggak ingat, yang lupa, gini caranya. Ini pangkat, kalian tambah 1 dulu. Berapa? 4 toh? Nah, terus 4 itu kan 4/1 ya guys ya. 4 itu kan 4/1. Kalian balik. Berarti jadi 1/4 X pangkat 4. Itu. Ya, terus ini 2 pangkatnya ditambah 1 dulu. Berarti jadi 3. Nah, 3 itu kan 3/1. Kalian balik. Jadi 1/3. Kalian kalikan dengan 7. Berarti jadi 7/3. Oke, lagi ditambah. Berarti ini jadi apa? Langsung ya, 5/2 X pangkat 2. Dan ini minus 10. Ingat guys, kalau dia, ini ya bahasa kerennya konstanta. Oke, kalau konstanta aja, berarti langsung ditambahi X ketika diintegral. Dan karena ini integral tidak tentu, jangan lupa ditambahi dengan ini X, ditambahi dengan C. Oke, ini namanya integral tidak tentu. Ya. Nah, kalau misalnya ini ada batasnya, nah ini guys, ini loh guys namanya batas. Dikasih angka 1, dikasih angka 2. Ya. Oke lah, misalnya aku buat contoh yang sama ya. Oke, biar saya tahu bedanya apa. Nah, ini yang disebut dengan integral tentu. Jadi ada batasnya gitu guys. Ya, hasilnya itu spesifik. Ya. Loh, yang bikin tak tentu ini apa? Ini plus C-nya ini loh guys. Ada plus C. C ini konstanta, enggak tahu berapa. Itu yang menyebabkan dia jadi tidak menentu. Ya, setelah diputusin hati tidak menentu. Balah. Nah, jadi ini jadi apa ini sekarang? Sama guys, ini jadi 1/4 X pangkat 4 minus 7/2, 7/3 X pangkat 3 ditambah 5/2 X kuadrat dikurangi 10X. Tapi bedanya dikasih kurung siku begini, dikasih tulisan 2, 1 gitu. Ya. Loh, nulisnya nggak boleh kebalik. Angka yang lebih kecil itu di bawah, karena itu namanya batas bawah ya. Angka yang lebih besar itu di atas, karena namanya batas atas. Lalu gimana berikutnya? Aku taruh sebelah sini ya.
Berikutnya angka 2-nya dimasukkan, guys. 1/4 dikalikan 2/4 dikurangi 7/3 dikalikan 2/3 ditambah 5/2 dikalikan 2/2 dikurangi 10 dikali 2. Nah, dikurangi, jadi ini wajib dikurangi ya. Jadi yang atas dimasukkan dikurangi dengan yang bawah dimasukkan. Berarti jadi 1/4 1/4 dikurangi 7/3 dikali 1/3 ditambah 5/2 kali 1 kuadrat dikurangi 10 kali 1. Oke? Jadi apa? Ya dihitung pelan-pelan dengan sabar. Ini jadi 4. Ini jadi 56/3. Ini jadi 10. Ini jadi 20. Ini jadi 1/4 dikurangi 7/3 ditambah 5/2 dikurangi 10. Oke? Nah, sekarang berarti sekarang kurungnya dibuka ya. Ini jadi 4 dikurangi 56/3 ditambah 10 minus 20. Ini kurung jadi tidak perlu di sini, guys. Nah, ini tidak penting ya. Oke. Dikurangi dengan 1/4 ditambah 7/3 dikurangi 5/2 ditambah 10. Berarti ini sama ini dicoret. Ini nanti per 12 dihitung jadi 4 tambah 7/3. Berarti ini minus 181, guys. Nah, ada jawaban spesifiknya dia integral tentu itu. Oke, ya ngitungnya nanti juga akan ribet kayak gini, mungkin bisa jadi pecahan-pecahan gitu loh, guys. Ya, jadi ini namanya integral tentu. Dan ingat ya, dalam mengintegral, ya, yang pertama adalah tidak boleh perkalian. Tidak boleh perkalian. Jadi perkaliannya harus diubah. Nah ini tandanya jadi min, jadi plus, jadi min. Loh, udah ada kali kan di sini? Ya. Yang kedua, tidak boleh pembagian. Tidak boleh pembagian. Oke. Dan yang ketiga adalah tidak boleh akar. Tidak boleh akar. Loh, pangkat bagaimana? Pangkat termasuk perkalian, guys. Misalnya aku punya X plus 2 dipangkatin 2. Ya, jadi dalam kurung X plus 2 yang dipangkatin 2. Nah, dipangkat 2 itu artinya dikalikan, guys. Ya kan? Dirinya sendiri dikali dengan dirinya sendiri. Oke? Nah, sekarang kita akan mengerjakan integral tentu beserta dengan sifat-sifatnya, guys. Ya, beserta dengan sifat-sifatnya. Nah, jadi ini itu adalah bekal untuk ngerjainnya. Sifat-sifat integral tentu. Integral tentu. Jadi ini bekalnya, guys, ya. Nanti aku akan kasih contoh soalnya. Aku tuliskan dulu sifat-sifatnya ya. Yang pertama, integral dari suatu batas A sampai A untuk suatu fungsi fx dx hasilnya adalah 0. Ya, ini soalnya dimasukin sendiri, A dimasukin dikurangi dengan A dirinya sendiri ya pasti habis. Oke ya guys ya. Yang kedua, kalau aku punya integral dengan batas A sampai B untuk suatu fungsi fx dx, itu nilainya sama dengan kalau batasnya tak tukar posisinya, ya, tetapi nilainya dikali min. Oke, untuk yang ini aku kasih penjelasan. Bila batas diputar posisinya
Bila batas ditukar posisinya, ya, nilainya dikali negatif. Ya, nilainya dikali negatif. Itu. Terus yang berikutnya. Ya. Misalnya aku punya suatu fungsi fx dx dengan integral batas a sampai c. A sampai C. Loh, B-nya kemana? B-nya merupakan tengah-tengah antara A sampai B, di antara A sampai C. Maka ya, ini bisa aku buat menjadi integral, ya, integral dari A sampai suatu angka B, gitu ya, untuk fx dx yang ditambah dengan B sampai suatu angka C fx dx. Oke? Ya. Dengan B adalah bilangan antara A sampai C. Bilangan antara A sampai dengan C. Antara ya. Jadi dia gitu. Oke. Nah, tipsnya guys, tipsnya. Ini tips ya. Ini tips. Boleh dilakukan, boleh enggak. Ya. Tips. Tips. A adalah bilangan terkecil. Ini biasanya biar nggak bingung guys. Bilangan terkecil. Gitu ya. C adalah bilangan terbesar. Ini tipsnya. Bagi kalian yang sudah paham, nggak mau pakai tips ini, nggak apa-apa, nggak masalah, gitu ya. Oke, ya. Kalau tips matematika jago guys, aku guys. Tapi kalau tips dapet cewek nggak jago aku. Tips dapet cowok kurang jago juga guys. Soalnya nggak pernah dapet cowok ya aku. Oke ya, lanjut. Itu, oke. Loh, nanti contoh soalnya bagaimana? Nanti aku akan kasih. Yang berikutnya, yang sifat nomor 4. Ya. Kalau aku punya dari A sampai B suatu nilai fx dx yang aku kalikan dengan suatu angka k, ya, suatu konstanta k, maka ya k-nya bisa taruh luar. K-nya bisa ditaruh luar, integral A sampai B untuk fx dx. Gitu. Taruh luar aja, nggak perlu repot-repot. Ya. Oke, berikutnya. Nomor 5. Oke. Kalau aku punya integral A sampai B untuk fungsi fx yang ditambah atau dikurang dengan fungsi gx, itu boleh dipisah guys. Jadi A sampai G, fx dx sendiri bisa ditambah atau dikurang dengan integral A sampai B, ya. Jadi batasnya sama, ya guys ya. Jadi batasnya itu sama untuk gx dx. Ya. Jadi batasnya dia sama. Yang ke-6. Oke, yang ke-6. Kalau misalnya aku punya integral 0 sampai suatu angka, misalnya saja B, untuk suatu fungsi fx, ya, itu akan sama nilainya dengan kalau aku punya 0b, fungsi f-nya aku ubah menjadi b dikurangi x. Ya, itu akan nilainya sama. Oke? Ya. Yang ketujuh. Ya, yang ketujuh. Bila terus
Bila fx merupakan fungsi genap, ya, merupakan fungsi genap. Loh, bagaimana sih fungsi genap itu? Nah, fungsi genap itu bahasanya ada dua, guys. Ya, ini aku buatin yang gampang. Fungsi genap itu bila semua x-nya berpangkat genap. Loh, gampang toh? Berpangkat genap. Jadi dia disebut fungsi genap. Atau, nah ini bahasa definisinya, guys. Bila f yang dimasukkan min x nilainya sama dengan fx-nya. Oke, ya guys ya. Nah, maka kalau misalnya aku punya dari minus A sampai A, harus gitu guys. Jadi misalnya dari minus 3 sampai 3, dari minus 4 sampai 4, harus gitu ya. Untuk fungsi fx itu, ya, jadi fx-nya adalah fungsi genap, maka kamu nggak perlu repot-repot menghitung. Nilainya sama dengan 2 dikali integral 0 sampai A untuk fx dx. Ya, untuk fx dx. Loh, ngitung 0 ini enak, guys. Nanti kalau dimasuk 0, kebanyakan nanti hasilnya 0, hilang gitu loh, guys. Jadi enak, ngitungnya lebih gampang gitu loh. Jadi bukan nggak ada gunanya, ada. Loh, nanti tak ajarin di di soal, guys. Jadi ngitungnya nanti akan bakal lebih cepat. Yang ke-8. Gitu ya. Ada namanya fungsi genap, ada namanya fungsi gasal. Gasal itu ganjil. Oke? Gasal ya. Bukan gasak ya, gasal. Bila fx merupakan fungsi gasal, merupakan fungsi gasal. Nah, fungsi gasal itu juga bisa dari dua definisi. Oke, yang pertama, semua x-nya berpangkat ganjil. Tahu ganjil toh? 1, 3, 5 dan seterusnya. Berpangkat ganjil. Semua x-nya berpangkat ganjil. Dan atau f yang diisi minus x sama dengan minus fx. Oke guys. Nah, bila ternyata fungsi kalian merupakan fungsi gasal, gitu ya, ganjil. Loh, ganjil itu aneh. Soalku aneh, ya kayak gitu guys ya. Ganjil itu 1, 3, 5, 7, gitu ya. Maka kalau misalnya punya dari minus A sampai A batasnya untuk fungsi tersebut, nggak usah dihitung guys. Nilainya langsung 0. Enak kan? Ya, nilainya langsung 0. Gitu ya. Loh, fungsi gasal, fungsi ganjil itu gimana? Nah, itu materi kelas 10 dulu guys. Materi kelas 10 di semester genap. Oke? Ya. Yang terakhir guys, nomor 9. Ya. Kalau aku punya integral dari A sampai B untuk fungsi fx dx, nah ini aku bisa ubah menjadi 2. Nah, ini aku bisa ubah menjadi 2 guys. Yang pertama, kalau di dalam f-ku aku kurangi dengan suatu angka namanya c, maka batasku akan ditambah dengan c untuk masing-masingnya. Oke? Untuk masing-masingnya akan ditambah dengan c. Ya. Kemudian misalnya integral dari
fungsiku X-nya ini aku tambah dengan C. Maka ini akan menjadi minus batasku. Gampang ya. Jadi tinggal dibolak-balik saja. Oke? Jadi kalau dalam fungsinya itu X-nya tak dikurangi C, maka batasnya ditambahin C. Dan seterusnya. Paham, guys? Ya. Oke? Nah, ini. Kita kasih contoh, guys. Ya. Aku kasih contoh. Oke? Ini contoh soal. Yang pertama, misalnya aku punya integral. Ya. Integral 0 sampai 5 fx dx nilainya adalah 50. Dan integral dari 5 sampai 100 100 fx dx nilainya adalah 51. Oke, maka hitung A. Integral dari 0 sampai 100 fx dx. Ya. Nih. Loh, ini kita harus pakai sifat yang mana? Ini guys, kita harus pakai sifat yang nomor 3. Ya. Kita harus pakai sifat yang nomor 3. Ya. Loh kok bisa? Ini. Kan ini dari angka-angka semua ini 0, 5, 5, 100. Yang terendah mana? Oh, yang terendah ini kan 0. Loh, yang tertinggi mana? Ini kan yang tertinggi 100. Dan 5 merupakan di antara mereka. Maka ini bisa kita tulis integral 0 sampai 5 untuk fx dx ya ditambah integral 5 sampai 100 untuk fx dx. Nah, ini sudah dikasih tahu nilainya 50. Ini sudah dikasih tahu nilainya 51. Berarti nilainya adalah 101. Nah, bisa ya? Lagi, aku kasih contoh lagi. Yang B. Ya. Integral 5 sampai 0 untuk 20 dikalikan fx dx. Oke. Pakai yang mana? Nah, ini. Kita punyanya 0 sama 5. Ini 5 sama 0. 5 sama 0. Berarti terbalik ya. Berarti pakai sifat yang nomor 2. Loh, bila batas ditukar posisinya, nilainya dikali negatif. Oke guys ya. Itu. Jadi kita pakai itu. Kita pakai itu. Berarti menjadi minus integral 0 sampai 5. Ya. Loh, tapi kan ini fx. Ini kan 20 fx. Oh, kita harus pakai sifatnya lagi. Ada ini sifatnya. Ya, yang nomor 4 guys sifatnya ini. Oh, kalau fx-nya dikali dengan suatu konstanta k, itu artinya k-nya boleh keluar. Oke? Berarti ini kita keluarin di sini 20. Ya. Berarti ini menjadi fx dx. Ya. Berarti ini sama dengan minus 20 dikalikan dengan minus 50. Kok minus 50? Dikalikan 50. Ya. Soalnya nilai ini itu kan ini, guys. Ya, 50. Berarti hasilnya berapa?
minus 1000. Nah, jadi ini adalah contoh pertama dari pemakaian rumus tersebut. Loh, memang ada lagi contohnya? Ada, aku kasih contoh lagi ya. Nih, aku kasih contoh lagi. Contoh soal yang kedua. Ya. Integral minus 1 sampai 1 gitu ya. Ya, misalnya saja 5x pangkat 3 ditambah 12x ditambah 1010 dx. Ya. Nah, sekarang kita mau pakai yang ini. Jadi gini guys. Loh Bang, ini kan gini Bang, ini kan bisa ya kita kerjakan jadi begini. Berarti kan ini kan 5/4 X pangkat 4 ditambah ya 12/2 X pangkat 2 ditambah 1010X. Lalu dikurung siku, dimasukin 1 min 1. Ya kan? Berarti Bang, artinya ini 5/4 kita kalikan 1 pangkat 4 ditambah 12/2 kita kalikan 1 pangkat 2 ditambah 1010 kita kalikan 1 kita kurangi dengan 5/4 minus 1 pangkat 4 ditambah 12/2 minus 1 kuadrat ditambah 1010 dikali minus 1. Bisa, betul, bisa, silahkan. Oke, silahkan saja, boleh. Atau kalian mau cara cerdiknya. Bagaimana cara cerdiknya? Ini, itu kan boleh kalau kita tulis 5x pangkat 3 ditambah 12x dx ditambah integral min 1 sampai 1 untuk 1000 dx. Betul? Betul ya? Nah, oke. Di sini kalian melihat bahwa ini merupakan fungsi ganjil. Loh kok bisa? Pangkatnya ganjil semua itu. Lihat tuh, pangkat 3 dan pangkat 1, fungsi ganjil. Loh, artinya apa? Artinya ini jawabannya adalah 0. Ada di sifatnya tadi nomor 8. Oke. Fungsi gasal atau fungsi ganjil kan sama aja toh, Bro, gitu ya. Ya. Hasilnya adalah 0. Oke. Nah, sedangkan ini adalah fungsi genap. Adalah fungsi genap, ya. Nah, atau kalian misalnya tidak sadar ini fungsi genap, nggak apa-apa sih, karena ini ngitungnya gampang. Ya. Berarti yang sebelah kiri sudah kita tidak usah hitung, Bro, hasilnya 0 kok. Gitu ya. Nah, yang sebelah ini aja yang dihitung. 1010 jadi 1010 jadi berapa kalau diintegral? Jadi 1010x toh. Ya. Nah, ini dimasukin 1 min 1. Oke? Ya. Nah, yang depan tidak perlu. Berarti ini tinggal 1010 dikali 1 dikurangi 1010 dikali min 1. Ya, berarti 1010 ditambah 1010 hasilnya 2020 gitu ya. Tahun pandemi. Ngerti guys? Ya, tahun pandemi atau mungkin bagi kalian tahun jadian. Nah, kan bagus loh hasilnya. Cantik loh 2020 itu. Ya, buat aja jadiannya 20/10/2020 loh. Bagus loh guys. Ya, atau 2 Februari 2020, 22 2020. Ciamik rek. So sweet. Terus waktu jadian lupa. Iya, terus dia ngambek. Iya. Oke. Ya. Nah, jadi ini penting sekali mengerjakan dengan sifat ini. Itu ya, supaya apa namanya? Bisa lebih cepat gitu loh. Lebih cepat dan kadang-kadang juga memang diperlukan.
Oke ya. Ya. Oke. Berikutnya aku kasih contoh soal lagi, variasi soal lagi ya. Bisa dia apa bentuknya seperti ini. Integral tentu bisa bentuknya seperti ini ya. Misalnya integral 1 sampai P untuk 2x minus 8 dx hasilnya 16. Oke, tentukan P. Tentukan P. Tuh. Tidak apa-apa, guys. Diapain di integral biasa? Jadi apa? Berarti jadi x kuadrat minus 8x. Nah, yang bingung coba di-rewind lagi yang depan tadi bagaimana cara mengintegral. Dimasukkan P sama dimasukkan 1, nanti hasilnya 16. Oke, dimasukkan P, nggak apa-apa, masukin guys. Berarti jadi P kuadrat minus 8P dikurangi 1 kuadrat minus 8. Hasilnya harus 16. Berarti jadi P kuadrat minus 8P, 1 dikurangi 8 kan minus 7. Ya toh? 1 kurangi 8 kan minus 7. Nah, ini ditambah, dikurang lagi jadi plus. Plus 7, terus 16-nya aku pindah, minus 16 sama dengan 0. Berarti P kuadrat minus 8P minus 9 sama dengan 0. Aku faktorin ya. Berarti jadi P plus 1, ya, P min 9 sama dengan 0. Berarti P sama dengan min 1 atau P sama dengan 9. Jawabannya yang mana? Yuk, jawabannya. Tentu saja jawabannya yang ini. Ya. Kenapa kok ini salah? Ini namanya TM, guys. Tidak mungkin atau tidak memenuhi. Kenapa? Ayo, siapa yang bisa? Karena kan batas ini harus dari kecil ke besar. Ya, batas ini harus dari kecil ke besar. Nah, kalau dia nilainya min 1 di sini, ini namanya dari besar ke kecil. Enggak bisa, enggak boleh. Itu ya. Ya, jadi karena nilai batas atas, namanya aja di atas, Bos. Batas atas gitu ya, harus lebih besar daripada yang di bawah. Daripada batas bawahnya. Gitu, itu alasannya. Ketemu nilai P-nya. Ya, oke. Jadi konsepnya sama, guys, gitu. Ya. Nah, satu lagi mengenai integral tentu yang bisa juga diaplikasikan adalah bila diketahui dalam bentuk grafik, guys. Ya. Bila diketahui dalam bentuk grafik. Oke. Ya. Misalnya aku punya grafik seperti ini. Misal contoh soal nomor 4 ya. Contoh soal nomor 4 ini adalah hubungan integral tentu dengan grafik. Dengan grafik, guys. Oke, ya. Nah, misalnya aku punya soal gini. Ya. Misalnya saja aku punya soal gini. Oke ya. Di sini titiknya adalah sebentar, ini agak salah sedikit. Salah sedikit. Oke. Ya. Di sini titiknya adalah min 1. Di sini 1. Oke. Di sini 3.
di sini 4, di sini 6, di sini 8, dan di sini adalah minus 2. Minus 2. Oke. Oke guys ya. Jadi misalnya ini adalah ini 2. Oke guys ya. Nah, aku beri nama ini adalah luas 1. Ya. Aku beri nama ini adalah luas 2. Ini adalah luas 3. Ini adalah luas 4. Ya. Dan ini adalah luas 5. Warna apa ini? Habis warnanya bro. Hitam aja. Luas 5. Oke. Maka guys, untuk luas 1, gitu ya. Ya, bangun pertama gitu ya. Integral dari x-nya 0 sampai 1 gitu. Jadi integral lihat x-nya guys. Ini kan x-nya 0 sampai x-nya 1. Untuk fx dx itu nilainya sama dengan minus dari luas 1. Oke. Nah, untuk yang bagian kedua, integral. Nah, jadi dilihat x-nya guys. Ini kan 1 sampai 3 kan x-nya. Berarti 1 sampai 3 untuk fx dx. Oke. Itu nilainya sama dengan luas 2. Itu nilainya sama dengan luas 2. Untuk yang ketiga, ya, integral, lihat ini guys. Yang ketiga ini kan dari 3 sampai 4. Gitu ya, 3 sampai 4. Oke. Fx dx itu nilainya sama dengan luas 3. Oke. Begitu juga dengan yang keempat. Ya, yang keempat itu kan integral 4 sampai 6 untuk fx dx itu nilainya sama dengan luas 4. Luas 4. Oke, terakhir untuk bagian kelima itu kan integral dari 6 sampai 8. Ya, jadi lihat x-nya guys, paling kiri sama paling kanan. Paling kiri 6, paling kanan itu gitu ya. Untuk fx dx itu nilainya sama dengan minus luas 5. Dari sini kalian bisa menyimpulkan apa? Oh, berarti kalau grafiknya itu di bawah, lalu kalian mau cari integralnya, gitu ya, maka di minus saja. Oke guys, ya, maka di minus saja. Kalau dia mau cari integral, nilai integral tentunya grafiknya di atas, udah langsung dipakai. Langsung dipakai. Luasnya berapa di atas langsung dipakai. Ngerti ya guys? Nah, jadi misalnya ya, contoh ya, mau menghitung integral dari 0 sampai 6 fx dx. Oke. 0 sampai 6. Nah, kalau 0 sampai 6 berarti kan harus dipisah-pisah. Berarti 1 sampai 4 ini tambahin semua, guys. Loh kok bisa? Iya, karena 0 sampai 1 fx ditambah 1 sampai 3 fx dx ditambah 3 sampai 4 fx dx. Ya. Terus ditambah 4 sampai 6 fx dx. Oke. Ya. Loh berapa? Ya dihitung guys, luasnya ini berapa di sini? Ya kan? Luas 1 itu kan segitiga guys. Berarti min setengah. Ya.
Luas 2 juga segitiga. Berapa itu, guys? Setengah kali 2 kali 2, 2. Oke. Yang itu kan panjang kali lebar, 2. Ya. Yang keempat, segitiga. Setengah 2 juga. Ya. Berarti ini 6 dikurangi setengah. Berarti 11/2. Nah, itu jawabannya. Ngerti ya? Jadi hubungan integral, kesimpulannya adalah hubungan integral dengan grafik, kalau grafiknya di atas, oke, nilai integralnya sama dengan luasnya. Kalau grafiknya di bawah, nilai integral tentunya sama dengan minus luasnya. Itu, ya. Loh, kenapa? Karena kan luas ini kita hanya ngitung ukurannya. Dia apa namanya, di atas mau di bawah kan nggak bisa ngerti, ya, gitu. Sampai sini paham ya? Nah, ini guys, bab 1 ini bicara tentang ini. Meskipun nanti ada bagian yang kedua. Jadi, ini kan tadi aku cerita kalau judulnya ada 2 ya, babnya ya. Yaitu integral tentu dan aplikasi integral. Ya, guys. Nah, bagian integral tentunya sampai sini. Aplikasi integralnya nanti aku akan jelaskan di part yang kedua supaya kalian nggak bingung. Oke? Ya, aplikasinya pun nanti dibagi 2, guys. Ada di mat wajib, ada di mat minat. Ya, ada di mat wajib, ada di mat minat. Oke? Nah, jadi untuk aplikasinya nanti akan aku jelaskan di part 2 minggu depan. Ya, kalian belajar dulu sampai sini dulu. Latihannya dikerjakan dulu. Ngerti, guys? Ya, kalian boleh buat catatan versi kalian sendiri. Ini sudah aku rangkumin, bagus kalian bisa tiru. Contoh-contoh soalnya juga bisa dikerjakan ulang. Oke, teman-teman kelas 12, senior, oke. Sampai sini dulu. Ya, minta bantuan subscribe-nya please biar dapat silver button nih. Ayo guys ya. Semangat guys biar jadi semangat buat konten-konten berikutnya. Ya. Belajar mat fiskim sambil bucin. Ya, santai aja guys. Oke? Kalau suka tolong di-like ya guys ya. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga. Ya, kalau ada saran mau videonya mau dibuat kayak apa, bilang guys. Ya, misalnya mau diajarin pakai bahasa Arab, waduh, nggak bisa guys. Oke, ya, sampai sini dulu ya. Semoga pelajaran kali ini jelas. Ini juga gampang guys, pelajaran ini gampang, hanya butuh ketelitian yang tinggi. Aduh, nggak bisa teliti. Aduh, emang itu nggak ada obatnya sih guys. Ya, oke, aku sampai sini dulu. Bye bye.